Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mau belajar pagi ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pengkhotbah di dalam pasal ketiga ini sebenarnya menunjukkan betapa Tuhan itu kaya. Bagaimana dalam kehidupan yang telah dia lihat di masanya pada saat itu, di mana dalam pembukaan pasal ini dia memberitahu akan kehidupan manusia yang terus berjalan baik dalam kebaikan, baik dalam keburukan atau kejahatan. Namun, pengkhotbah dengan sendirinya menyatakan di dalam kitabnya untuk dapat mengingatkan akan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Sehingga ada waktu, ada masa yang ditentukan dalam setiap kehidupan manusia. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah ada porsi masing-masing. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan porsi? Tentu porsi artinya adalah merupakan bagian atau sebuah tanggung jawab yang diemban seseorang. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita saat ini adalah, mengapa setiap porsi orang-orang sudah ditentukan? Yang pertama adalah segala sesuatu berasal dari Allah. Ayat yang ke-13 mengatakan demikian, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga pemberian Allah. Makanan, minuman adalah kebutuhan pokok kita. Kesenangan dalam setiap jerih payah kita artinya pekerjaan kita. Dalam kehidupan semua, kita membutuhkan itu. Kita memerlukan itu semua untuk dapat hidup di dunia ini. Namun sebenarnya di dalam ayat yang telah kita baca, pengkhotbah menyadarkan kita bahwa hal-hal di dunia yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Tuhan yang akan menentukan porsi-porsi masing-masing, baik dalam jabatan, kesuksesan kita, itu semua berasal dari Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah menunjukkan betapa kita mengagungkan Tuhan. Ayat 14 mengatakan demikian, yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Di ayat terakhir itu mengatakan bahwa supaya manusia takut akan Dia. Tindakan yang dilakukan Allah memang yang sudah diperuntukkan dalam diri kita masing-masing. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia juga yang menentukan setiap bagian dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga harus sadar dalam diri kita, mengapa Allah sedemikian rupa, seperti karena sewajarnya harusnya kita takut akan Dia. Yang ketiga yang bisa kita lihat bahwa segala sesuatu sudah Allah sediakan. Yang ketiga, ayat 15 mengatakan bahwa yang sekarang
ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Tuhan sudah menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Bagian yang kita terima saat ini adalah kita patut bersyukur. Kita juga tidak ada rasa iri kepada sesama kita, tetapi kita mengembangkan setiap bagian yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga di dalam pengkhotbah ini ingin menyampaikan bahwa Tuhan menetapkan semuanya dalam kehidupan manusia untuk tetap menjalankan kebaikan dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pagi ini kami berterima kasih atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur kami bisa belajar dari firman-Mu yang dapat menginspirasikan kami, Tuhan, dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap tindakan, dalam rancangan kami. Dan kami percaya ada Tuhan yang sudah menetapkan setiap porsi kami masing-masing. Dalam kami mau melakukannya, Tuhan sesuai dengan firman. Kami serahkan aktivitas kami pada pagi ini. Tolong kami dalam masa-masa saat ini, kondisi negara kami dan lingkungan kami, khususnya dalam masa pandemi ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, menyembuhkan jikalau di antara kami sedang sakit dalam kondisi kurang baik. Tuhan, kiranya Engkau menopang dan menjaga kami. Haleluya.